Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, khususnya di hadapan guru kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini mengikuti manaqib online internasional. Bunda Haya beserta keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia, yang berbahagia, Bapak Profesor Kiai Haji Hadi Sri Hakim Syaputra. Alhamdulillah, dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk beliau beserta keluarga besarnya. Amin. Dipanjangkan usianya, Amin. disempurnakan kesehatannya, Amin. dimudahkan segala urusannya, diluaskan Amin. rezekinya, Amin. dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan Amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma Amin. amin. Juga teruntuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang diajarkan oleh guru agung kita selalu diberikan bimbingan untuk senantiasa menjaga hati kita. Menjaga hati itu yaitu dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di zaman akhir ini ada ungkapan dari Hujjatul Muslimin Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa di akhir zaman amaliyah untuk menjaga hati kita itu di samping zikir kepada Allah, juga amaliyah yang baik di akhir zaman itu adalah tidur. Kelihatannya ini agak janggal, karena konotasi daripada tidur itu adalah sesuatu kemalasan. Orang yang banyak tidur itu adalah orang yang malas. Kita tahu orang-orang yang malas itu daripada dia bekerja, lebih baik dia tidur. Atau konotasi orang yang tidur itu adalah menghindari masalah. Dulu saya punya teman di SMA, dia ketua OSIS. Kalau menghadapi masalah, dia pamit kepada kita untuk tidur. Tidur identik dengan capek dan kurang enak badan.
Pokoknya di mindset sekebanyakan orang itu bahwa tidur itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi jelas-jelas Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa di akhir zaman untuk menata hati itu di samping dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada suatu cara untuk menata hati kita itu adalah dengan tidur. Sesungguhnya ketika kita membicarakan tentang tidur, bahwa tidur itu sebenarnya sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting. Coba kita lihat bahwa hampir semua orang itu membuat anak itu di tempat tidur. Hampir semuanya membuatnya di tempat tidur. Kemudian hampir semua anak itu lahir di tempat tidur. Ya walaupun ada sebagian kecil yang tidak mencukupi masa atau waktunya sehingga lahir di beca, ada lahir yang di mobil dan sebagainya. Tetapi sebagian besar kita itu membuat anak di tempat tidur, melahirkan di tempat tidur, dan mati di tempat tidur. Ini kesakralannya rahasia daripada tidur itu sendiri. Bahwa tidur itu sebenarnya sesuatu yang sakral. Seperti halnya ada istilah manusia itu dari lubang, hidup mencari lubang, dan mati di lubang. Nah, ini ada apa ini antara tempat tidur dan lubang? Nah, ini ikhwan wal ahwat sekalian rahimakumullah. Tanda tanya, mengapa Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa amaliyah untuk menata hati di akhir zaman itu di samping zikir juga tidur. Ini mohon maaf, nanti saya gabungkan dengan apa yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid kita tentang tidur. Berbicara tentang Imam Al-Ghazali, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bahwa di akhir zaman itu banyak sekali fitnah. Bahkan ada seorang kiai yang menganalogikan seperti ini. Kalau ada orang yang tidak tidur melakukan tahajud, tapi tahajudnya itu menuntut kepada Allah. Ya Allah, saya tahajud minta ini, minta itu, minta itu. Apakah tidak lebih baik dia tidur, menikmati rahmat dari Allah, kemudian dia niatkan sebangunnya dari tidur, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja lebih baik orang yang tidur, yang menikmati rahmat dari Allah, dari rahmat itu kemudian dia berniat untuk beribadah lebih baik. Oleh karena itu banyak istilah disampaikan, naumun alimun khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, ini ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Ada kisah seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kenapa ya orang-orang itu padahal manfaat daripada tahajud itu baik untuk mereka. Mereka kenapa tidak mau melaksanakan tahajud?" Apa kata bapaknya? "Kamu lebih baik tidur daripada kamu tahajud lalu nyalahkan orang lain." Nah inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah kenapa Imam Al-Ghazali salah satu alasannya itu adalah demikian, bahwa kita ini adalah hidup di zaman akhir, zaman penuh dengan fitnah. Zaman sekarang ini siapa yang tidak bermedia sosial? Semua memiliki HP mulai dari anak TK sampai orang tua.
Semua bermedia sosial. Ketika kita membuka alat media sosial itu terpampang aneka macam yang kita pandang, yang kita lihat. Baik itu yang secara positif maupun negatifnya. Dan anehnya banyak yang memandang, menyaksikan sesuatu yang negatif bagi dirinya. Lalu kemudian dikompilasi. Apakah lebih baik melihat alat media sosial yang kita lihat adalah semacam itu, ataukah lebih baik tidur? Nah, disinilah tidur ini memiliki manfaat untuk menjaga hati. Kadangkala kita ini membaca status sosial orang lain, terganggu hati kita. Melihat kejadian yang dialami orang lain, terganggu hati kita. Apalagi kita menjadi seorang yang sensitif. Ada orang yang menulis status menikmati kopi hitam, dianggap menyindir kita yang badannya kulitnya hitam. Kurang ajar. Menghina saya memiliki kulit yang hitam. Loh, padahal yang ditulis status itu menyatakan menikmati kopi hitam. Kok dia merasa sensi bahwa dia mengolok-olok dirinya karena badannya hitam. Nah inilah ikhwanul akhwat sekalian rahimakumullah, bahwa tidak salah atau tepat sekali Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa untuk menata hati itu di samping zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidur. Tetapi dengan catatan bahwa tidurnya itu adalah tidur yang proporsional, tidur yang islami, tidur yang diilmoni. Bukan lantas kita mendengar bahwa ibadah yang baik di akhir zaman adalah tidur, kemudian tidur terus. Sholatnya diakhirkan karena tidur. Malas untuk bekerja karena tidur. Oleh karena itu, guru kita, Bang Abah, pernah menyampaikan bahwa banyak orang tidur itu yang rugi. Kalau dia memiliki ilmu tentang tidur digunakan, daripada tidur digunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Bang Abah memberikan contoh, ada orang pedagang tahu. Ketika dia sedang berdagang di pinggir jalan, dia tidur. Lalu kemudian dagangannya dicuri oleh orang lain. Kemudian dia bangun. Bukankah dia rugi karena tidur, yang tidurnya tidak proporsional atau tidurnya menyalahi wong dia itu berdagang kok ditinggal tidur. Ya. Beberapa tahun kemudian Abah menceritakan bahwa si pedagang tahu ini menjadi muridnya Abah Anom. Berangkatlah ke Suryalaya. Kemudian si pedagang tahu ini merasa tidak enak ada orang yang selalu melihat kepada dirinya. Kemudian orang yang selalu lihat pada dirinya itu bertanya, apakah benar Bapak ini penjual tahu? Iya benar. Bapak kok tahu? Mohon maaf Pak, saya pernah mencuri tahu Bapak ketika Bapak tidur di pinggir jalan. Gimana nih? Oh, enggak apa-apa, saya ikhlaskan. Nah ini luar biasa. Seorang pedagang tahu dan pencuri tahu menjadi sahabat di Suryalaya. Nah ini keistimewaannya Suryalaya. Nah ini ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Dengan tidur mereka tidak mengganggu orang lain dan tidak terganggu orang lain. Jadi arahnya bahwa hati kita bisa kita bersihkan, kita jaga dari sesuatu yang mengotorinya. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Abah sebagai guru kita memberikan bimbingan kepada kita untuk belajar
melek. Ya. Untuk tidak tidur atau melek. Bahkan memberikan bimbingan petunjuk kalau ingin belajar melek, itu melek pada malam Kamis sampai Kamis habis. Jadi malam Kamis sampai Kamisnya itu tidak tidur sampai terbenamnya matahari, sampai Kamisnya habis. Kemudian belajar melek atau tidak tidur malam Senin sampai Senin besoknya itu habis. Awal-awal dulu saya belajar melek yang dibimbingkan oleh Abah Aus ini berat sekali. Berat sekali. Tetapi kalau kita mau belajar riyadhah, melaksanakan bimbingan dari Abah, insya Allah kita akan terbimbing dan tercerahkan. Abah, Bang Abah menyatakan, memberikan bimbingan kepada kita, bahwa salah satu di antara jihad akbar ialah melawan dan menundukkan hawa nafsu pengen tidur. Kata beliau, tidur itu saudaranya mati. Maka sering-seringlah latihan melek dan latihan merem tidak tidur. Wah, ini berat sekali ini. Latihan merem tidak tidur. Seringkali kita ini latihan merem, kebablas tidur. Nah, tetapi insya Allah kalau kita belajar bersama-sama, ini akan tercapai pencerahan ketika kita riyadhah di dalam melaksanakan bimbingan dari ajaran guru kita, Pangersa Abah, tentang melek ini. Menurut beliau bahwa hakikat melek ialah terjaganya hati. Melek itu menjaga hati, senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun, atau kapanpun dan dimanapun. Itulah hakikat melek yang diajarkan oleh Pangersa Abah. Ikhwan wal ahwat sekalian rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Apa nasihat Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah sebelum tidur? Baik Fatimah, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan 4 hal. Yang pertama, jangan engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum mendapatkan syafaat para nabi. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum meminta ridho dari kaum muslimin. Dan yang keempat, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Lalu Siti Fatimah, apakah aku bisa melaksanakan hal yang demikian? Ya Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, karena membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jangan engkau tidur sebelum mendapatkan syafaat daripada Nabi, artinya adalah jangan engkau tidur sebelum membaca sholawat kepada Nabi. Dan yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum meminta ridho dari kaum muslimin, yaitu memindahkan ampun kepada mereka. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian yang keempat, jangan engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umrah. Maksudnya adalah bacalah kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca kalimat seperti itu adalah sama dengan melaksanakan haji dan umrah. Nah inilah ikhwanul ahwat sekalian rahimakumullah. Dari sini kita bisa memilah. Jadi andaikan di dalam kehidupan kita itu tidak bisa menghindarkan diri dari fitnah, dari maksiat, dari merasa mengganggu dan terganggu, tentu saja lebih baik tidur. Tetapi untuk mencapai pencerahan jiwa dan kalbu kita, lebih baik kita belajar melek sehingga
menjadikan pencerahan kepada hari kita, melek dengan terjaganya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menurut bangsa Abah bahwa hakikat daripada melek itu adalah menjaga zikir kita kapanpun, dimanapun. Itulah hakikat melek tidak tidur, dan itu kita bisa capai dengan riyadhah, selalu belajar dan belajar untuk melakukan apa yang dibimbingkan oleh Pangersa Abah kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.